Judul bisikan dari cermin tua, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Penduduk desa jarang mendekati rumah itu karena ada banyak cerita menyeramkan tentangnya. Orang-orang percaya bahwa rumah itu dihuni oleh arwah penasaran. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi yang baru pindah ke desa tersebut, mendengar cerita tentang rumah tua itu dari tetangganya. Merasa penasaran dan tidak percaya pada tahayul, Andi memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut dengan membawa senter. Andi berjalan melewati hutan menuju rumah tua itu. Udara malam terasa semakin dingin, dan suara burung hantu terdengar sayup-sayup di kejauhan. Ketika sampai di depan rumah, Andi merasakan bulu kuduknya meremang, tapi dia tetap memberanikan diri untuk masuk. Begitu masuk ke dalam rumah, aroma kayu basah dan debu menyambutnya. Semua perabotan di dalam rumah tampak berdebu dan ditinggalkan begitu saja. Tiba-tiba, Andi mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Jantungnya berdegup kencang, tapi dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hembusan angin atau binatang kecil yang bersembunyi. Dengan senter di tangan, Andi menaiki tangga kayu yang sudah rapuh. Setiap langkahnya mengeluarkan bunyi berderit yang menyeramkan. Saat tiba di lantai atas, Andi melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka di ujung lorong. Rasa penasarannya semakin besar, dan dia perlahan-lahan mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Di dalam ruangan itu, Andi melihat sebuah cermin tua yang besar, dikelilingi oleh bingkai kayu yang berukir. Dia mendekat ke cermin tersebut dan melihat pantulan dirinya. Namun, tiba-tiba, pantulan di cermin mulai berubah. Wajah Andi di cermin mulai tampak pucat dan penuh luka, dengan mata yang kosong dan gelap. Andi terkejut dan melangkah mundur, tapi sosok di dalam cermin itu tiba-tiba mengulurkan tangan, mencoba meraih Andi dari dalam cermin. Andi berteriak dan berlari keluar dari ruangan itu, menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Saat dia hendak keluar dari rumah, pintu utama tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Panik, Andi mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci rapat. Dari arah belakangnya, dia mendengar suara bisikan yang samar, seolah-olah ada seseorang yang berusaha berbicara dengannya. Suara itu semakin keras, hingga akhirnya terdengar jelas, "Keluar dari rumahku, sebelum terlambat." Dengan sekuat tenaga, Andi menendang pintu itu dan berhasil membukanya. Dia berlari keluar dari rumah itu, tak berani menoleh ke belakang. Setelah berhasil keluar dari hutan, Andi berlari ke rumahnya dan mengunci semua pintu dan jendela. Cerita tersebut mengandung beberapa pesan dan pelajaran yang bisa diambil. 1. Jangan mengabaikan peringatan. Andi tidak percaya pada cerita-cerita menyeramkan yang disampaikan oleh tetangganya dan mengabaikan peringatan mereka. Akibatnya, dia mengalami pengalaman mengerikan di rumah tua itu. Ini mengajarkan kita untuk tidak selalu mengabaikan nasihat atau peringatan, terutama jika menyangkut keselamatan. 2. Rasa penasaran yang berlebihan bisa berbahaya. Keinginan Andi untuk membuktikan bahwa cerita-cerita menyeramkan itu hanya mitos membawa dia pada situasi yang berbahaya. Terkadang, rasa penasaran yang berlebihan dapat menuntun kita pada hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Menghormati hal-hal yang tidak kita pahami. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau ilmu pengetahuan. Cerita ini mengajarkan kita untuk menghormati dan berhati-hati terhadap hal-hal yang berada di luar pemahaman kita. 4. Keberanian tanpa kebijaksanaan bisa menimbulkan petaka. Meskipun Andi berani menjelajahi rumah tua itu, keberanian tanpa kebijaksanaan atau pertimbangan yang matang justru menempatkannya dalam bahaya. Keberanian sebaiknya diimbangi dengan kebijaksanaan.